Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue ya. Di sini di hari ini semoga kita diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya atau wabah penyakit yang sedang menjangkiti seluruh dunia ini. Amin ya robbal alamin. Nah, selain dari itu, saya pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa atas tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa yang sedang melakukan PKL atau praktek kerja lapangan. Mahasiswa ini bernama Ufi. Dia PKL di sebuah instansi. Oh ya, si Ufi ini dan dua orang temannya itu yaitu Dina dan Dita itu adalah mahasiswa kesehatan yang berada di kota S. Nah, mereka maksudnya sedang PKL di kota yang jaraknya tidak jauh dari kota yang mereka tinggali untuk kuliah itu. Nah, di sini si Uvi ini tuh cowok ya. Nah, dua temannya itu cewek. Nah, di hari pertama mereka bertiga berangkat ke instansi tersebut untuk izin dan mengurus segala macam keperluan serta target-target yang harus dicapai di instansi tersebut. Jadi kalau PKL itu kan ada target dari kampus yang harus diselesaikan. Nah, itu mereka berkoordinasi dengan instansi tersebut, terutama izin sama kepala dan karyawan yang ada di sana. Nah, setelah izin berpamitan dan melihat-lihat tempat PKL di situ, akhirnya mereka ditawarin untuk menginap di rumah dinas yang ada di sana. Jadi rumah dinas yang ada di sana itu ada 2 kamar. Kebetulan ada 2 kamar. Nah, jadi di tempat kamar yang pertama ditempatin sama Dita sama Dina. Nah, kamar yang satunya ditempatin sama si Uvi itu. Nah, di sini si Uvi sendirian ya. Jadi lokasinya si Uvi itu walaupun itu satu rumah dinas, tapi itu ada sekatnya, yaitu sekat ruangan kepala instansi tersebut ya. Nah, jadi kamar si Upi ini itu di depannya ada pintu. Nah, di belakangnya juga ada pintu, yaitu pintu yang perantara antara kamar dia sama ruang kepalanya itu. Nah, ada jendela satu di sebelah berarti baratnya ya. Nah, di situ di rumah dinas yang dia tempatin itu di sebelahnya itu untuk ada bangunan untuk pemeriksaan sehari-hari di sana ya. Nah, di sana jadi kan sering kosong tuh kalau malam ya kan. Nah, sedangkan untuk rawat inapnya itu di belakang jauh di sana, jadi terpisah-pisah gedungnya itu ya. Karena mungkin lahannya luas gitu, jadi terpisah-pisah gitu. Nah, di sini seminggu pertama berada di sana, si Upi tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh ya. Nah, setelah seminggu berlalu, dia merasakan ada kejanggalan terjadi di tempat tersebut. Nah, suatu ketika dia sedang main HP sambil tiduran gitu. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya ya kan. Hujan turun dengan derasnya. Nah, si Upi ini kebiasaan kalau kalau mau tidur malam maksudnya selalu matikan lampunya. Nah, tapi kan di luar ruangannya dia, di luar kamarnya dia itu selalu terang. Karena apa, kan wajib diterangin itu ya, biar untuk keluar masuknya pasien atau petugas gitu. Nah, di sini dia melihat seperti ada sosoknya itu, yang satu perempuan, yang satu laki-laki,
anak-anak, maksudnya anak-anak laki-laki. Tapi yang buat dia heran itu sosok kenapa jalannya lama, maksudnya itu pelan-pelan gitu. Jadi dia hanya melihat dari sudut matanya dia di sebelah kiri, jadi dia melihat loh kok ini jalan pelan-pelan, padahal itu kan saat hujan ya, harusnya kan biasanya kalau hujan itu malah lari gitu ya biar nggak kebasahan, tapi ini enggak, dia malah terkesan menunggu sesuatu atau gimana gitu ya. Nah di sini si Upi nggak begitu menghiraukan karena dia selalu positive thinking. Mungkin ini orang lagi nunggu seseorang untuk biar bareng mungkin dia akan menuju ke belakang ke ruang jaga keperawatan gitu. Ini orang kok jalannya lama amat ya? Padahal kan ini lagi hujan. Apa mungkin mereka lagi nunggu orang ya? Ah, terserah aja deh. Tapi di sini berselang sekitar semenit itu kan masih ada siluetnya kelihatan gitu ya. Nah setelah semenit entah kenapa itu langsung hilang. Jadi diperhatikan sama si Upi ini, tiba-tiba hilang aja itu. Loh kemana, kok bisa nggak ada gitu kan, dia kan kaget gitu. Akhirnya dia buka itunya, hordengnya, set, dia buka, dia lihat. Loh, kok mereka hilang? Pergi kemana mereka? Aneh. Apa mereka pergi ke belakang ya? Beberapa saat dari kejadian tersebut itu apa namanya, hujan reda, bahkan udah nggak hujan lagi. Nah di situ si Uvi ini memberanikan untuk ke belakang untuk menanya ya. Udah reda nih. Coba aku tanya ke belakang. Akhirnya si Uvi ke belakang nanya. Permisi mas, barusan ada ibu sama anak kesini nggak? Nggak ada kok. Dari tadi kami cuma berdua aja. Terus juga dari tadi nggak ada pasien loh. Di situ si Upi langsung keringat dingin. Karena kenapa? Jelas-jelas dia lihat itu siluet orang ya. Bukan benda atau motor atau apalah macamnya gitu ya. Itu orang, jelas-jelas orang soalnya bergerak. Nah, si ibu-ibunya itu rambutnya itu kayak kena angin terurai-terurai gitu tuh. Kayak iklan-iklan sampo gitu ya. Hmm, lah emang nggak ada yang mampir ke sini mas? Beneran mas, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa di sini. Dari tadi kita cuma berdua. Kalau nggak percaya, sini aku antar. Kita keliling ruangan ini. Udah nggak usah mas, nggak usah. Ya udah mas, saya balik ke kamar lagi ya. Makasih ya mas. Ya udah mas, hati-hati. Jangan lupa berdoa. Nah, setelah tanya seperti itu, mungkin ada tapi si perawat-perawat ini nggak tahu gitu ya. Jadinya apa? Si Uvi ini langsung kembali lagi ke kamarnya mengunci pintu. Aneh, padahal aku jelas-jelas lihat tuh bayangannya. Apa mungkin mereka nggak lihat ada orang kesini ya? Nah, di keesokan harinya si Upi ini biasanya kan mandi di sebelah rawat inap itu ya. Di sebelah rawat inap itu kan ada kamar mandi, ada dua lah, di sebelah rawat inap sama yang satunya di dalam gedung yang tadi yang saya bilang kan, yang untuk perawatan sehari-hari gitu ya, rawat jalan gitu ya, istilahnya rawat jalan. Nah disitu ada dua kamar mandi. Nah biasanya dia itu di tempat yang deket rawat inap itu biasa mandi di situ karena kelihatan, maksudnya kan, oh ini kamar mandi. Nah ternyata di dalam itu ada kamar mandi juga lumayan bagus, jadi dia penasaran, akhirnya ke sana masuk juga nyobain. Nah dia masuk ke pintu utamanya, masuk mau menuju ke kamar mandi tersebut.
Nah, di sana dia lihat di ruang bersalin, dia melihat ada 3 wanita yang hamil sedang duduk di kursi yang panjang. Nah, ada 2 petugas yang berada di dalam lagi mengerjakan sesuatu lah gitu. Ya mungkin istilahnya mereka lagi ada pasien gitu ya. Nah, karena dari itu dia menganggap, loh sampai sore gini ya pelayanan gitu. Padahal di mana-mana kan mungkin nggak sampai sore gitu kan ya. Akhirnya dia lanjut jalan ke kamar mandi. Sekitar 1 menit dia perhatikan, loh padahal ini kamar mandi sama ruangan itu kan nggak, cuma terbatas sama tembok ya, kok nggak ada pembicaraan sama sekali. Dia mikir seperti itu, tapi dia cuekin aja lah, mungkin biasa aja. Aneh banget mereka. Kok nggak kedengeran ada orang ngomong ya? Padahal ini kan kamar mandi sebelahan sama ruangan mereka. Udahlah, biarin aja deh. Mungkin mereka udah selesai. Atau jangan-jangan... Ya akhirnya dia mandi, selang 15 menitan dia keluar. Mereka itu udah nggak ada. Mereka udah nggak ada dan nggak ada percakapan apapun, dan nggak kedengaran suara langkah kaki keluar ruangan atau mondar mandir di situ, nggak kedengeran. Ya di sana dia kaget, dan yang lebih kagetnya itu apa, ternyata pintu utamanya ditutup gitu. Akhirnya dia cepat ke pintu utama, untungnya nggak dikunci. Coba kalau dikunci, mantap kan. Loh, ini pintu kenapa ya? Kok ketutup sih? Padahal tadi pas kesini pintunya kebuka lebar loh. Masa iya sih? Mereka nggak tahu kalau ada orang di sini. Padahal kan aku lagi mandi. Nah di situ dia langsung bergegas ke belakang. Dia nggak langsung ke kamar, jadi langsung ke belakang ke ruang rawat inap. Kebetulan yang jaga ibu-ibu sama mbak-mbak ya. Nah dia tanya tuh sama yang mbak-mbaknya, Permisi mbak, mau tanya, emang pelayanan di rawat jalan sampai sesore ini ya mbak? Soalnya tadi kok saya lihat masih rame. Enggak kok mas, di sini pelayanannya sama kayak yang lain. Jam 3 udah pulang kok. Mbak, tadi tuh jelas-jelas aku lihat ada 2 orang petugas sama 3 pasien. Tadi kan saya mandi mbak. Terus setelah mandi, anehnya semua orang udah nggak ada. Padahal saya mandi cuma sebentar loh mbak. Masa iya sih udah pada nggak ada? Yang bener mas, jangan takutin loh. Soalnya kami cuma dinas berdua. Serius bu, masa saya bohong sih? nah akhirnya mereka berdebat kecil lah di situ ya. Nah tapi karena si Upi ini hanya anak mahasiswa PKL di sana, ya udahlah, mending diudahin aja itu perdebatannya gitu. Akhirnya dia masuk kamar. Nah dia masuk kamar, ganti baju nih, ganti baju, nunggu maghrib. Nah selepas maghrib dia nyari makan. Nah pada saat dia keluar untuk nyari makan, kan pakai motor nih, agak jauh kan tempatnya untuk nyari makan, karena di tempatnya di PKL itu ya agak terpencil lah, nggak tahu sekarang gimana. Nah di sana dia mau mengeluarkan motor, udah nyetater, dia melihat di depan tempat pendaftaran, dia melihat di dalamnya itu seperti ada orang berdiri pakai pakaian putih-putih gitu. Nah di situ dia mendadak berhenti sebentar untuk melihat bener enggak ini penglihatannya dia. Benar, emang dia melihat seperti itu. Tapi sayangnya itu makhluk menghadap ke, nggak natap dia, maksudnya membelakangi ya. Jadi pakaiannya putih-putih, ya ala orang kesehatan aja gitu. Pakaiannya putih-putih, rambutnya panjang gitu, tapi menghadapnya ke sana di dalam ruangan gitu. Wah, dia langsung kaget. Siapa tuh? Masa malam-malam gini kok masih ada orang di dalam?
Beneran itu orang. Beneran kok orang. Tapi siapa ya? Mendingan aku nitip aja deh makannya. Nah di situ dia langsung balikin motornya, dikunci setang, langsung ke kamar lagi. Dia takut di sana itu. Dan akhirnya di sana dia SMS sama si Dina. Din, mau cari makan nggak? Aku nitip dong. Iya nih mau cari makan. Emang mau nitip apa? Terserah aja. Yang penting enak. Oke deh, beres. Akhirnya dia cuma nitip makan, tapi dia nggak bilang kenapa nggak ikut makan keluar. Sudah makan selesai. Nah setelah makan itu, kira-kira habis isya, ternyata hujan lagi. Ini hujannya lebat. Nah pada saat hujan lebat seperti itu, dia kan habis makan nih. Biasalah kalau habis makan nggak ada kerjaan, akhirnya kan mau tidur tuh, biasa mainan HP dulu. Dia melihat lagi di dekat jendela itu ada siluet, tapi kali ini bukan ibu-ibu sama anak-anak, 3 wanita sekaligus sedang terdiam di situ. Loh, kok ada orang diem di situ? Jadi penasaran. Mereka mau ngapain ya? Coba aku lihat. Penasaran banget aku. Padahal ini lagi hujan loh, lagi hujan di situ. Sontak dia langsung mau buka hordengnya atau tirai jendelanya pelan-pelan. Pada saat dibuka pelan-pelan, nah akhirnya dibuka semua kan, saat nggak ada siapa-siapa. Loh, kok kosong sih? Padahal jelas-jelas tadi aku lihat kayak ada orang. Dia tutup lagi, nggak ada, udah pergi gitu. Nah dia itu punya rencana mau tanya lagi tuh ke belakang, ke ruang rawat inap itu, tapi sayangnya hujan itu berangsur lama, ya sekitar 4 jam. Akhirnya dia mengurungkan niatnya, ya udahlah mungkin besok lagi aja. Akhirnya dia tidur. Nah besok paginya dia itu sebenarnya mau tanya tuh, tapi akhirnya lupa. Akhirnya dia langsung saja mengerjakan pekerjaan PKL-nya di hari itu. Nah di sela-sela ingin selesai, maksudnya hari itu ingin pada pulang gitu ya, di situ dia dibilangin sama salah satu karyawan yang ada di sana, sebut saja namanya Anto. Nah Mas Anto bilang, Mas, gimana? Tetangga di situ. Betah kok mas. Emang kenapa mas? Ya syukur deh kalau betah. Soalnya rata-rata mahasiswa yang PKL di sini terus tinggal di tempat itu nggak betah mas. Soalnya katanya sih mereka sering digangguin di situ. Yang bener mas. Jangan nakut-nakutin dong mas. Selama ini sih aman-aman aja kok mas. Nggak ada apa-apa. Apalagi sampai digangguin. padahal dia kan sering digangguin ya kan. Nah tapi digangguinnya kata si Mas Anto itu nggak cuma siluet yang itu aja, tapi dia menceritakan bahwa kadang si ranjang itu digoyang-goyang, kalau enggak ada suara cekikikan di ruangan sebelah, di ruang kepala itu. Nah, di situ dia agak merinding nih. Wah, kok bisa kayak gini ya? Ya udahlah, dia anggap aja itu bonus gitu. Akhirnya selesai hari itu, PKL selesai, maksudnya PKL hari itu ya selesai. Dia biasa balik ke kamar, kan gak ada kerjaan lagi, ngapain ya kan, balik ke kamar. Dan dia kaget, kan dia biasa iseng-iseng tuh buka ruangan sebelah tuh. Nah dia iseng-iseng buka ruangan sebelah, ternyata ruang sebelahnya udah kosong. Biasanya kan ada isinya ya, isi peralatan-peralatan kepala aja gimana ya, ada ruang tamunya, ada apanya gitu kan.
Nah di situ dia melihat kosong, akhirnya dia sontak langsung menutup, terus langsung lari ke belakang, tanya lagi. Nah di situ yang jaga itu mas-mas sama bapak. Mas mau tanya, itu ruangan yang di sebelah kamarku itu ruangan apa ya? Oh, itu ruangan kepala, Mas. Emang kenapa, Mas? Enggak mas, kok sekarang kosong ya mas ruangannya? Oh iya, barusan dipindahkan. Soalnya nanti di situ untuk gudang. Ada isinya aja serem, apalagi dikosongin. Oke, setelah beberapa hari dari kejadian itu, akhirnya dia beraktivitas seperti biasa lagi ya kan. Nah di situ di malam hari sekitar jam 12 dia seperti mendengar ada suara di ruangan sebelah itu. Nah di sana dia mendengar suara seperti ada wanita yang ketawa. Wah, kok kayak ada suara ya? Nggak kayak biasanya, di situ sepi. Kok aku dengar kayak ada cewek yang ketawa ya? Akhirnya dia memberanikan diri buka tuh, kan pintunya kan ada kuncinya tuh ya. Dia dibuka, kosong, nggak ada siapa-siapa di situ itu. Nah ternyata di ruangan itu, di ruangan kepala itu, dia masuk kan kosong itu ya, masuk ternyata di situ ada kamar mandi juga, ada kamar mandi khusus mungkin ya, khusus kepalanya. Nah dia nggak tahu itu di situ ada kamar mandi, padahal dia sering lihat ya kan. Nah akhirnya setelah beberapa hari dia mandi itu nggak di tempat yang tadi yang dekat rawat jalan atau rawat inap, sekarang dia mandi di sebelahnya dia sendiri. Nah suatu saat kalau nggak salah malam Jumat, pas malam Jumat itu dia mendengar seperti ada suara orang mandi di sebelah. Padahal dia tahu di situ itu kan nggak ada yang bisa masuk kecuali dia, kan kunci dipegang dia semua. Loh, kok kayak ada yang mandi ya? Padahal ini kan udah malam, udah jam 1 malam lagi. Tapi suaranya kok kayak di ruangan sebelah. Padahal kunci kan aku yang megang. Ah, bodo amat. Mending aku keluar aja. Wah dia di situ merinding, dia langsung keluar terus langsung ke apa namanya, ke rawat inap itu. Kan kalau di rawat inap kan ramai, minimal ada 2 orang temannya ya kan. Nah di situ dia ya ngobrol-ngobrol lah, dan akhirnya dia minta tidur di situ biar ada yang nemenin ya kan. Nah esok paginya dia cerita tuh kenapa dia sampai tidur di situ, karena malamnya tadi mendengar bahwa ada orang yang mandi di kamar mandi sebelah itu. Mbak, tadi malam aku dengar kayak ada orang yang mandi di ruang sebelah itu. Mungkin itu cuma perasaannya Mas aja. Serius, Mbak? Aku dengar sendiri. Ya iyalah, kan kamu sendiri emang. Ya gimana lagi Mas, kamar mandi di situ kan udah lama nggak dipakai. Walaupun itu di dalam ruangan kepala, soalnya kepalanya kan jarang diam di situ. Ya wajar lah, mungkin udah ada yang huni, makhluk lain kali. Udah, lupain aja Mas, anggap aja hiburan. Nggak usah takut, kan Masnya cowok. Cowok sih cowok, Mbak. Tapi kalau takut kan tetep aja. Emang sih Mas,
Dulu sih katanya pernah ada yang lihat penampakan cewek pakai baju putih lah, terus rambutnya acak-acakan lah. Itu sih katanya gitu, kata yang pernah lihat. Tapi masnya nggak usah takut. Yang penting masnya sering baca doa aja, biar nggak diganggu. Bahkan memang di situ sering ada penampakan. Pernah ada yang lihat di situ ada penampakan putih-putih, tapi nggak jelas, cuma putih-putih aja gitu. Nah, setelah sekitar 3 hari sebelum dia menyelesaikan PKL yang ada di sana, nah di situ ada yang mengadakan selamatan. Nah, selamatan mereka bertiga tuh diajak makan tuh di situ, diajak makan ya. Nah, selesai makan, sorenya mereka pada teman-temannya itu pada ke kampus karena sedang mengurus tugas akhir kuliah ya. Nah, tapi si Upi ini nggak ikut. Kenapa? Karena dia udah janjian tapi nanti minggu depannya lagi gitu. Nah, di sini dia sendirian ya kan. Biasanya dia kalau malam itu nyari makannya sama teman-temannya itu, tapi di sini dia sendirian. Nah, pada saat dia malam sekitar jam 10, padahal udah makan nih. Dia malam sekitar jam 10 dia ingin beli makan lagi karena lapar mungkin ya. Di daerah situ kan pegunungan, mungkin dingin, jadi ya dia lapar. Akhirnya dia memutuskan untuk makan. Nah, dia ambil motor, tapi dia kali ini nggak berani ngelihat tempat pendaftaran itu kan, yang kemarin kejadiannya gimana ya kan, lihat tahu kan. Nah, sekarang dia langsung aja tanpa lihat kanan kiri langsung keluar dari gerbang tempat itu. Nah, di situ dia iseng-iseng udah keluar gini, iseng-iseng dia lihat ternyata ada 2 cewek yang berdiri di depan jendela kamar teman-temannya itu. Nah, dia kira itu teman-temannya ya kan. Siapa tuh? Perasaan mereka semua pergi ke kampus. Apa mereka udah pulang ya? Kok cepet amat pulangnya? Ah, biarin aja. Mending aku beli makan dulu aja. Akhirnya dia lanjutin dulu lah, beli makan dulu. Ada dia beli makan, selesai jam 11 kira-kira dia pulang. Nah, di situ yang dia bingung, kok lampunya nyala. Nah, berarti kan lampu kamar temennya tuh, berarti kan di situ ada orangnya. Nah, akhirnya dia masukin motor. Nah, dia ketok-ketok tuh jendelanya. Nah, diketok-ketok nggak ada jawaban sama sekali ya kan. Padahal tadi waktu dia berangkat itu dia kan lihat 2 cewek ya. Nah, di situ lampunya mati. Nah, ini sekarang lampunya nyala, berarti kan itu harusnya ada orang ya kan. Loh, kok lampu kamar mereka nyala ya? Berarti bener mungkin mereka udah ada di sini. Din, Din, kalian udah nyampe? Din, kalian udah tidur? Kok nggak dijawab sih? Kok nggak ada yang jawab ya? Apa mungkin beneran mereka udah tidur? Ya udahlah, dia akhirnya positive thinking aja, mungkin udah pada tidur. Akhirnya dia tidur, paginya dia beraktivitas seperti biasa ya kan. Nah, di hari itu kok teman-temannya nggak ada. Loh, kok sepi amat? Mereka kemana sih? Ah, gue telepon dulu aja deh. Din, kalian kemana? Kok nggak ada? Ini lagi di kampus, lagi mau ketemu sama dosen. Bentar ya, nanti disambung lagi. Akhirnya dia SMS tuh temennya, karena dulu belum ada WA ya. Nah, di SMS, kalian kemana? Ternyata mereka izin dari kemarin habis ada yang selamatan kan ya. Dia pulang besoknya tuh izin, ternyata hari itu tuh izin. Loh, terus siapa tadi yang tadi malam yang
dia lihat itu ada cewek berdua itu. Nah, terus dia telepon kan, nggak percaya tuh telepon. Ya memang mereka karena izin, ya mereka bilang aja memang bener-bener nggak di situ. Wah, hari itu dia memang bener-bener ketakutan. Dia cerita sama salah satu petugas yang ada di sana ya, karyawan yang ada di sana. Udah mas, tenang aja. Mereka bisanya cuma gitu. Mereka nggak bakalan nyekek kamu kok. Atau mungkin bunuh kamu, itu lebih nggak mungkin. Ya, mereka cuma gitu. Beraninya cuma nampakkan diri aja. Yang penting, masnya sering berdoa aja. Dan ternyata dulunya itu di situ itu sebelum menjadi instansi tersebut adalah tanah yang kosong, tapi ada satu bangunan yang terbengkalai nggak pernah dipakai. Dulu di sini emang ada bangunan yang besar dan tanahnya luas. Tapi itu udah lama banget nggak ada yang nempatin. Ya, mungkin karena itu. Jadi sekarang banyak penghuninya. Yang penting masnya banyak doa aja. Seperti yang mas lihat sekarang, seakan-akan udah jadi bangunan yang seperti saat ini. Penghuninya juga mungkin udah berkurang, nggak seperti dulu. Nah, itu mungkin salah satu faktor karena di situ ada bangunan itu ya, bangunan yang nggak terpakai terus diratakan jadi instansi tersebut. Mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa di situ ramai dengan makhluk-makhluk abstrak. Nah, selain itu karena itu di situ dekat pegunungan, di depannya kan banyak pepohonan yang rindang. Mungkin itu salah satu faktornya. Oke guys, terima kasih kalau sudah menonton semuanya sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.